Ingatlah bahwa kegagalan bukan akhir dari perjalanan kita. Ketika Tuhan membiarkan kita menjalani pilihan yang salah dan mendapatkan kegagalan, ingatlah Tuhan tidak pernah berhenti berkarya. Oleh karena itu, jangan langsung putus asa. Artinya walaupun Saul gagal, walaupun kita gagal, tetapi Tuhan tidak pernah berhenti pada kegagalan setiap manusia. Disinilah kita mau melihat Tuhan itu perhatian kepada setiap hamba-hambanya, kepada setiap umatnya. Bukan hanya memerintah, tidak. Tetapi dia mempersiapkan jalan ketika tantangan itu datang. Shalom, damai sejahtera bagi kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di podcast HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau yang akan kita bahas pada pertemuan kita ini epistel untuk tanggal 15 Maret 2026. Tentunya kita akan bertemu dengan Pak Pendeta yang begitu luar biasa. Maka sebelum kita memulai renungan kita dan bacaan kita hari ini, sebaiknya kita mulai di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat seluruh kebaikan Tuhan yang boleh kami terima. Engkau memperlengkapi kami dari nafas kehidupan, makanan, minuman, dan pakaian, dan seluruh yang ada dalam kehidupan kami berasal dari Tuhan. Dan hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati dan melancarkan untuk kami dengarkan dan kami renungkan. Dan seluruh jemaat kami yang mendengarkan juga, kiranya Engkau berkati. Terimalah doa kami, dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, sebelum kita pembacaan firman Tuhan, ada baiknya kita perkenalan singkat dulu ya dari sang sumber kita hari ini. Maka waktu dan tempat kami persilakan Pak Pendeta. Oke, terima kasih kepada Ibu Pendeta Siombing yang menjadi moderator lah ya. Moderator atau host di podcast kali ini. Nama saya Pendeta Putra Hasudungan Marpaung. Sekarang melayani di HKBP Mahanaim Resort Mahanaim sebagai pendeta fungsional. Status sudah menikah. Demikian perkenalan singkat dari Baik, saya. terima kasih Pak Pendeta. Demikian perkenalan singkat dari Pak Pendeta. Maka hari ini mari kita membaca epistel untuk tanggal 15 Maret 2026 dari 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka karena Saul? Padahal aku sendiri telah menolaknya sebagai raja atas Israel. Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutusmu kepada Isai orang Betlehem, sebab aku telah memilih dari antara anak-anaknya seorang raja bagiku." Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengar, ia akan membunuhku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Undanglah Isai ke upacara kurban. Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Urapilah bagiku orang yang akan kuberitahukan kepadamu." Samuel melakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Setibanya ia di Betlehem, tua-tua kota itu menemuinya dengan gemetar dan berkata, "Apakah kedatanganmu membawa damai?" Ia berkata, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah bersamaku ke upacara kurban."
Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya lelaki dan mengundang mereka ke upacara kurban. Ketika mereka datang, Samuel melihat Eliab. Lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan berdiri orang yang diurapinya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, jangan pandang rupanya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan seperti yang dilihat manusia, sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di hadapan Samuel, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di hadapan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih ada yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah orang menjemput dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang ke sini. Kemudian Isai menyuruh orang untuk menjemput dia. Pipinya kemerah-merahan, matanya indah, dan tampan kelihatannya. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di antara saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, roh Tuhan menguasai Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah firman Tuhan dibacakan. Ya, firman Tuhan hari ini sungguh luar biasa ya Bapak Pendeta. Nah, bagaimana nih pendapat dari Bapak Pendeta tentang topik kita hidup sebagai anak terang, atau dalam bahasa Batak marparange songon aka anak hatiuron. Ya, kami persilakan waktu dan tempat Bapak Pendeta. Jadi terima kasih kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan tentang firman Tuhan pada saat ini. Nah, sebelum kita masuk kepada penjelasan firman Tuhan, saya mau memulainya dulu dengan sebuah pernyataan begini. Tidak semua pilihan yang telah kita jalani merupakan pilihan dari Tuhan. Artinya kalau kita membawa dalam konteks 1 Samuel 16 ini yang membahas tentang raja, saya mau memberi pernyataan begini. Tidak semua pimpinan itu adalah pimpinan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita mungkin pernah mendengar, atau mungkin kita pernah mengatakan secara langsung, dia itu sudah Tuhan kehendaki, dia itu pilihan Tuhan sebagai pimpinan. Atau mungkin kita pernah mengatakan ini adalah pilihan Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan saya, kan itu dia. Oke. Nah, ada satu cerita begini. Ada sepasang kekasih yang dimana ceweknya mengatakan kepada cowoknya begini, mungkin engkaulah pilihan Tuhan untuk menemani kehidupan saya. Dan ternyata ketika mereka sudah menikah, menjalani hubungan keluarga, dia baru mengetahui ternyata sifat daripada si cowok itu kasar, tidak menghargai, tidak memperdulikan, kan gitu. Iya. Nah, sekarang ketika pemahaman kita mengatakan bahwa semua pilihan itu adalah pilihan yang berasal dari Tuhan, kalau kita mengatakan pimpinan semua itu pimpinan yang duduk menjabat adalah pilihan yang dikehendaki Tuhan, maka ketika pilihan itu salah, maka ketika pimpinan tersebut tidak memperdulikan yang dia pimpin, boleh dong kita mengatakan Tuhan itu salah pilih. Wah, Kan seru gitu ya. ini ya. Boleh dong kita mengatakan Iya. bahwa Tuhan itu gagal di dalam memilih. Boleh Oke. enggak? Begitu ya. Jadi kira-kira nih Pak Pendeta, benarkah Tuhan gagal atau salah pilih? Nah, di sini kita harus melihat kembali
pilihan tersebut memang benar-benar dari Tuhan atau tidak. Hmm. Ketika kita mengatakan bahwa benarkah atau tidak Tuhan itu salah pilih, berangkat dari kepercayaan kita, Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha kuasa, kan gitu dia. Ya, oke. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal karena sifat dia adalah maha tahu. Dia tidak pernah salah pilih karena dia memiliki sifat maha tahu. Oleh karena itu ketika pemahaman kita mengatakan bahwa semua pilihan yang sudah kita jalani adalah pilihan dari Tuhan, tunggu dulu. Apa jangan-jangan kita yang salah pilih? Apa jangan-jangan kita yang kurang mengerti apa yang seharusnya yang kita pilih yang Tuhan kehendaki? Nah, baru masuk kita di dalam firman ini, dan firman ini tidak terlepas dari pasal-pasal sebelumnya, baik pasal 13, 14, dan 15. Karena apa? Di ayat 1 dikatakan berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul. Artinya berarti ada sangkut pautnya atau kaitannya dengan Saul gitu dia. Memang benar dari awal Tuhan sudah menentukan bahwa harus dari keturunan Yehudalah kelahiran daripada juru selamat. Di dalam Kejadian 49 ayat 10 dikatakan tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Tetapi ada faktor lain yang menyebabkan memang benar Saul harus segera digantikan. Faktornya apa? Iya. Boleh diceritakan lebih Itu dalam dia. Pak Pendeta? Faktor paling utama segera harus digantikan Saul adalah karena Saul telah gagal melakukan tugasnya sebagai raja sesuai dengan keinginan Tuhan. Nah, sekarang kita bertanya, Saul ini pilihan siapa? Kan gitu dia. Di dalam 1 Samuel 15 ayat 10 sampai ayat 11 mengatakan begini. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malam. Di sini Tuhan menyesal. Mungkin sepintas ketika kita mendengarkan Tuhan menyesal, ada pikiran, berarti memang Tuhan yang benar-benar salah memilih. Berarti benar Tuhan itu gagal di dalam memilih. Tetapi kita tidak berhenti dari penyesalan Tuhan. Iya. Tidak bisa kita katakan ketika Tuhan mengatakan aku menyesal, maka kita langsung menyimpulkan bahwa Tuhan memang benar-benar salah. Tunggu dulu. Iya. Itu dia. Walaupun memang benar Tuhan yang menjadikan Saul sebagai raja, tetapi faktor yang paling utama yang membuat Saul itu menjadi raja bukan kehendak Tuhan. Saul menjadi raja itu atas permintaan daripada bangsa Israel pada saat itu. 1 Samuel 8 ayat 5. Yang mengatakan engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau, maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa bangsa Israel lah yang memilih untuk menggantikan posisi Tuhan sebagai pimpinan mereka, sebagai raja atas mereka, menjadi kepada manusia. Kan itu dia. Mereka yang memilih. Jangan lagi Tuhan yang memimpin kami. Karena mereka melihat bangsa-bangsa di sekitar mereka yang memiliki raja. Bukan tidak ada peringatan dari Tuhan melalui Samuel. Samuel telah memberi peringatan kepada mereka apa yang akan mereka rasakan, apa yang akan mereka alami ketika memang benar mereka mau menggantikan posisi Tuhan sebagai pemimpin atas mereka. 1 Samuel 8 ayat 10 sampai 22.
Nanti kita bisa membacanya. Iya. Tetapi di ayat 19 jelas penekanan dari bangsa-bangsa itu. Mereka tidak peduli sama sekali. Meskipun telah diperingatkan oleh Samuel, mereka mengatakan harus ada raja atas kami. Nah, dari sini kita mendapat satu kesimpulan bahwa Tuhan itu tidak gagal. Bahwa Tuhan itu tidak pernah salah memilih. Melainkan Saul hasil pilihan bangsa itu yang telah gagal di dalam melakukan tugas-tugasnya. Iya, Itu baik. dia. Karena Tuhan memberi kesempatan Iya. ya kepada manusia untuk memilih. Iya. Tetapi bangsa itulah yang gagal. Iya. Oke, luar biasa Pak Pendeta. Makin kita lanjut lagi. Oke. Oke. Tuhan meskipun Saul Mhm. bukan hasil kehendaknya, Ya. tetapi Tuhan tetap menyertai dia. Meskipun Saul bukan yang dia inginkan, yang bukan sesuai dengan hati Tuhan, tetapi Tuhan tetap menyertai dia. Penyertaan Tuhan ini luar biasa kepada Saul yang memang pilihan bangsa tersebut. Kan gitu dia. Ya. Saul mendapat keturunan yang mumpuni, Yonatan. Saul mendapat kemampuan dari Tuhan untuk memimpin bangsa tersebut, menjadi raja yang kuat. Dan bahkan Tuhan memberikan setiap kemenangan bagi Saul. Di dalam 1 Samuel 14 ayat 47 kita bisa melihat ada 5 Mhm. kemenangan yang Tuhan berikan kepada Saul. Tetapi semua penyertaan Tuhan tersebut tidak dia manfaatkan. Ya. Penyertaan tersebut dia sia-siakan. Saul lebih takut kepada orang-orang banyak. Saul lebih takut kepada people power Mhm. daripada Allah itu sendiri. Maka dari sini kesimpulannya Tuhan tidak pernah salah memilih. Melainkan kita yang tidak mampu mengetahui apa yang seharusnya kita pilih. Nah, apa yang bisa kita dapat sebagai pembelajaran dalam poin pertama ini? Iya. Coba dulu kita mengingat-ingat atau flashback ke belakang dari semua pilihan yang kita jalani. Apakah itu memang benar-benar pilihan dari Tuhan? Atau jangan-jangan pilihan atau hidup yang kita jalani selama ini merupakan pilihan kehendak kita sendiri. Itu dia. Jadi kita bisa flashback dulu. Jangan Iya. sikit-sikit menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa kau pilih dia bagiku? Tuhan, kenapa jalan hidupku begini? Padahal dia yang tidak mengerti. Itu dia. Perlunya perenungan ya Ya, untuk pilihan perlu kita ya. perenungan. Iya, hari ini kita sungguh diajak untuk merenungkan pilihan-pilihan kita. Kemudian dilanjut Pak Pendeta. Nah, ada satu hal lagi yang bisa kita dapat sebelum kita masuk kepada pasal 16. Haha. Pilihan Saul tadi saya katakan bahwa itulah hasil dari pilihan bangsa Israel. Pemilihan Daud adalah hasil dari kehendak daripada Allah itu sendiri. Ya. Meskipun memang benar Daud itu sudah dipersiapkan sebagai jalan dalam silsilah lahirnya Yesus Kristus. Kan gitu dia. Iya. Tetapi ada pembelajaran mungkin yang Tuhan berikan kepada mereka sehingga Tuhan membiarkan pilihan mereka yang memimpin mereka. Artinya apa? Terkadang apa yang kita pilih salah, Tuhan tahu. Dan Tuhan membiarkan kita menjalani hal tersebut sebagai pembelajaran bagi kita. Ketika kita memilih perjalanan kehidupan kita sesuai dengan kehendak kita, maka kita akan melihat bagaimana ujungnya. Kita akan melihat bagaimana hasil dari pilihan kita. Dan kita mari memperbandingkan. Ketika memang benar pilihan Tuhan yang kita jalani, kita maka akan melihat di ujungnya bagaimana. Artinya apa? Mungkin ini sebuah pembelajaran bagi kita. Supaya kita lebih mengerti mana pilihan yang sebenarnya harus kita pilih. Nah, baru kemudian kita masuk kepada 1 Samuel 16 ayat 1. Dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel,
berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Tadi sudah jelas bahwa Samuel berduka cita karena kegagalan daripada Saul. Mhm. Sekarang kita mau fokus kepada perkataan daripada Tuhan kepada Samuel. Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Dari sini kita bisa melihat Tuhan itu tidak pernah marah. Tuhan itu tidak pernah melarang orang untuk berduka cita. Seperti halnya dengan Samuel. Samuel. Tetapi di sini kita mau melihat dia mengatakan, Mhm. berapa lama lagi engkau berduka cita? Artinya Tuhan sekarang ketika melihat Samuel itu berduka cita karena Saul, Samuel belum move on karena Saul yang gagal, Tuhan mengajak dia untuk move on. Tuhan secara tidak langsung mengajak Samuel untuk bangkit dari perasaan yang kecewa yang disebabkan oleh Saul. Itu sebabnya Tuhan mengatakan di ayat 1, isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Artinya walaupun Saul gagal, walaupun kita gagal, tetapi Tuhan tidak pernah berhenti pada kegagalan setiap manusia. Tidak pernah berhenti. Selalu Tuhan mempersiapkan jalan yang baru ketika kita gagal. Contoh, kita gagal melakukan hukum Taurat. Iya. Karena memang pada dasarnya hukum Taurat menginginkan kesempurnaan. Iya. Tidak ada istilah Tuhan saya sudah melakukan 5. Tuhan saya sudah melakukan 9. Tidak ada istilah tawar-menawar. Iya. Di dalam hukum Taurat harus sempurna. Tetapi apakah Tuhan berhenti pada kegagalan kita di dalam hukum Taurat? Tunggu dulu. Khotbah, pertanyaan, ibadah lingkungan 2 minggu yang lalu kalau tidak salah, Yeremia 31 sampai 34. Ketika bangsa itu gagal, apa kata Tuhan? Saya akan membuat perjanjian baru. Bukan menghapuskan, tetapi mengadakan perjanjian baru. Bukan di batu loh, tetapi di dalam hati manusia. Wah, luar Dia biasa tidak ya. pernah gagal. Jadi kalaupun Iya. manusia gagal, Tuhan tidak pernah berhenti. Dia selalu memikirkan cara yang baru bagaimana manusia itu bisa lepas Iya. dari kegagalan, dari dosa. Kan itu dia. Iya. Tidak ada manusia yang bisa berhasil melawan dosanya. Tidak ada manusia yang dapat menyelamatkan dirinya. Dia sudah gagal. Tetapi Tuhan memikirkan cara yang baru. Apa? Dia sendiri yang turun menjadi manusia. Dia sendiri yang disalibkan. Sehingga manusia tersebut mendapat yang namanya keselamatan. Jadi saya mau mengatakan, jangan pernah berhenti pada kegagalanmu. Pasti selalu ada jalan bagi Tuhan untuk membawa kita keluar daripada kegagalan kita. Demikian nats ini. Iya. Samuel berduka cita, merasa gagal, tetapi Tuhan siapkan jalan baru bagi bangsa itu. Ayat 1, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Nah, di sini ada satu catatan Ibu Pendeta. Iya. Memang di Betul. Alkitab ini dipakai kata kupilih. Di bahasa Batak juga dipakai kata kupilit. Sedikit tentang ini, kalau dalam bahasa aslinya tidak dipakai kata kupilih. Dipakai kata ra'itih atau dari akar kata ra'ah yang artinya melihat. Kan itu dia. Melihat bukan hanya sebatas melihat dengan mata. Itu dia. Melihat dalam artinya memperhatikan, memahami, menentukan, menilai, memilih. Jadi kalau dalam bahasa aslinya dikatakan sebab aku telah melihat di antara anak-anaknya bagiku seorang raja. Ini ada hubungannya nanti kepada ayat-ayat selanjutnya. Jadi penting kita mengetahui bahwa bahasa aslinya itu melihat. Nah, dari sini kita mendapat bahwa
Samuel yang dalam duka cita dia melihat kegagalan, Mhm. tetapi Allah melihat masa depan. Samuel ada yang hilang dia lihat, tetapi Allah melihat yang baru. Samuel melihat dari perasaan, tetapi Allah melihat dengan kedaulatannya. Artinya apa? Pemilihan Daud ini bukan pilihan mendadak. Iya, benar. Bukan pilihan mendadak karena Saul gagal, tidak. Karena memang setelah Tuhan mengurapi Samuel, Daud, Daud. toh dia belum langsung menjadi raja. Artinya ini bukan pemilihan yang mendadak. Dia sudah dipersiapkan, itu dia. Dia sudah dipersiapkan. Pemilihan Daud ini bisa kita anggap begini, Bu Pendeta. Iya, bagaimana? Cara Tuhan untuk mengambil kembali. Cara Tuhan untuk mengembalikan kepemimpinannya terhadap bangsa-bangsanya. Dari awal Tuhan yang memimpin mereka. Itu dia. Iya. Baik itu memimpin Abraham keluar dari tanah kelahirannya, baik memimpin Musa membawa bangsa itu keluar dari perbudakan, Mm-mm. dan di sini ada fase di mana bangsa Israel meminta satu raja. Tuhan kasih. Tetapi sekarang melalui Daud, Tuhan kembalikan lagi bahwa kepemimpinan itu harus balik kepada Tuhan. Nah, apa pembelajaran yang penting yang kedua yang bisa kita dapat di sini? Ingatlah bahwa kegagalan bukan akhir dari perjalanan kita. Ketika Tuhan membiarkan kita menjalani pilihan yang salah dan mendapatkan kegagalan, ingatlah Tuhan tidak pernah berhenti berkarya. Oleh karena itu, jangan langsung putus asa. Jangan langsung, jangan berlama-lama Berduka. berduka. Oke. Jangan. Tetaplah berpikir positif. Bahkan ketika kita menghadapi kegagalan, contohnya, mari kita kembali lagi melihat kepada Tuhan. Jangan hanya mengandalkan pikiran, oh aku masih bisa, aku masih bisa. Dan ternyata hasilnya nihil. Artinya cepat-cepatlah sadar dalam pilihanmu itu. Itu dia. Dan ketika kau sudah merasa lemah, balik kepada Tuhan. Tanyakan pilihannya apa, kan gitu dia. Iya. Itu dia. Jangan jadi karena dia lama, karena kita gagal move on, jalan yang baru yang Tuhan telah sediakan jadi terhalangi karena kita susah untuk bangkit. Ibaratkan begini, Bu Pendeta. Kalau orang putus cinta, si cewek kan gitu dia. Kalau dia putus cinta, kalau dia berlama-lama di dalam kegalauannya, ada cowok mendekati dia, oh tunggu dulu, kan gitu dia. Iya. Saya masih di dalam galau kan gitu. Ya. Dan Padahal menutup diri ya, nah, menutup itu dia, diri ya. menutup diri. Jangan menutup diri kan Iya. gitu. Padahal cowok Baik. yang datang ini mungkin yang baik kan gitu dia. Oke. Tetapi karena dia belum membuka diri, si cowok lari kan gitu Iya. dia. Demikian juga dengan kegagalan itu. Jangan berlama-lama di dalam perasaan kecewa akan kegagalan itu dia. Nah, persoalannya pasti ada saja tantangan bagi kita untuk bangkit. Tidak mudah bangkit dari kegagalan. Benar sekali. Pasti ada rasa takut. Ada kalanya ketika kita mau bangkit dari kegagalan, kita mengatakan begini, aku takut bangkit. Aku takut gagal lagi. Kan gitu dia. Berarti kira-kira Samuel seperti itu ya Pak Pendeta? Dia memiliki rasa takut. Itu dia. Wajar ya, karena Wajar, manusia ya? Wajar, karena manusia itu wajar. Kan gitu dia. Oke. Kan balik lagi kepada hubungan yang kurang serasi ini tadi kan. Aku takut gagal lagi kan gitu. Menyebabkan dia menutupkan dirinya. Ketika Tuhan menyuruh Samuel agar kembali bangkit, mari kita lihat dia memiliki rasa takut. Kan itu dia. Muncul rasa takut di dalam diri Samuel. Dan Tuhan tidak marah. Itu manusiawi toh. Kan gitu dia. Tetapi rasa takut daripada Samuel ini karena dia mengetahui konsekuensi yang pasti yang dia hadapi. Itu dia.
konsekuensi yang dia hadapi ketika dia datang menjumpai Isai sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, dia tahu ketika memang berita tersebut terdengar sampai ke Saul, maka konsekuensinya kematian. Itu dia. Ya, takut dibunuh ya. Iya, itu dia. Di dalam ayat ini juga kan diterangkan bagaimana mungkin aku, kan itu dia. Iya, iya. Dia takut dibunuh. Di ayat 2. Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Konsekuensinya adalah kematian. Nah, kalau kita berbeda, Iya. Gimana tuh? kita berbeda. Rasa takut kita muncul oleh karena imajinasi kita. Yakin gak sih? Wah, aku belum siap untuk membuka diri karena aku takut gagal lagi. Contohnya kan, padahal itu kan imajinasi dia. Iya. Belum tentu dia gagal lagi. Kan gitu dia. Ibaratkan saya punya cerita, ada seseorang ruas yang dia memang benar tidak berani naik pesawat. Wah. Di Iya. satu ketika, dia harus pulang ke kampung halaman. Dan dia pengen naik kapal. Kebetulan tidak ada lagi tiket kapal untuk dia. Mau tidak mau karena urusan urgent, penting dia harus pulang ke kampung halamannya. Mau tidak mau, dia naik pesawat. Dia beli tiket pesawat, seminggu sebelum penerbangan dia sudah kepikiran. Makan tidak selera kan gitu dia. Hidup seakan-akan sudah berakhir karena dia takut. Mungkin inilah kematian itu kan gitu. Iya. Ternyata ketika dia naik pesawat tidak ada yang terjadi, dia selamat. Aman-aman aja Aman-aman ya. saja. Ketakutan manusia itu sering sekali timbul hanya karena imajinasi dia terlalu jauh. Di sini berbeda. Samuel takut karena konsekuensinya itu jelas. Dia tahu karakter Saul bagaimana. Makanya dia langsung menyimpulkan, pasti aku akan dibunuh. Kan itu dia. Tetapi kita mau melihat bagaimana sih sebetulnya respon Tuhan ketika melihat Samuel takut. Apakah Tuhan marah? Tidak. Apakah Tuhan membatalkan rencananya karena Samuel takut? Tidak. Apakah Tuhan tidak memperdulikan keselamatan Samuel? Tidak juga. Pada dasarnya rencana Tuhan harus tetap berjalan. Satupun tidak ada yang bisa menghambati rencana Tuhan itu berjalan, tidak. Dan Tuhan tetap memperdulikan keselamatan pada Samuel. Disinilah kita mau melihat Tuhan itu perhatian kepada setiap hamba-hambanya, kepada setiap umatnya. Bukan hanya memerintah, tidak. Tetapi dia mempersiapkan jalan ketika tantangan itu datang. 1 Samuel 16 ayat 2, firman Tuhan berkata di dalam bahasa Batak, tugu-tugu ma anak ni lobu sada jala dohonomu ma lahu mamele tu Jehovah dua ubain naro. Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Inilah cara Tuhan agar ketika berita tentang Samuel yang mendatangi Isai itu sampai kepada Saul dan dia tidak terbunuh, kan gitu dia. Ini cara Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apakah Tuhan sedang mengajarkan Samuel untuk berbohong? Banyak yang mempertentangkan ayat ini. Karena secara etis mungkin dianggap kurang etis. Tetapi kan kita tahu apa arti daripada berbohong. Kan itu dia. Iya. Berbohong itu apa? Kalau menurut Ibu? Ketika informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan kebenaran. Itu dia. Informasi tidak sesuai dengan kebenaran. Informasi tidak sesuai dengan realita. Persoalannya, informasi itu sesuai dengan realitanya. Itu nyata ya, Nyata fakta ya. Fakta. Fakta tuh. Bukan hanya sebatas berita hoax kan gitu dia. Ketika informasi itu sesuai dengan realita itu tidak dikatakan bohong. Meskipun informasi tersebut tidak secara detail disampaikan. Kan gitu dia.
Ibaratkan begini, ada orang datang ke gereja ibu, ke gereja entah ke HKBP mana lah kan, Mm-mm. kita bertanya, tujuanmu apa datang Mm-mm. ke gereja kami? Saya mau bergereja, dia Iya. katakan begitu. Mm-mm. Bohong nggak? Enggak. Sesuai Fakta dengan ya, faktanya, fakta. fakta. Tetapi ada maksud terselubung mungkin. Mm. Mungkin dia mau mendengarkan soundnya gereja itu bagaimana. Mm-mm. Mungkin di akhir ibadah dia menjumpai uluan contohnya. Mm-mm. Dia berbohong tidak. Iya, Kan gitu pimpinan dia. ya, pendeta yang Iya. ada di sana. Heeh. Kan nggak berbohong. Iya. Yang penting informasi itu dia jalankan walaupun tidak secara detail. Dia sampaikan. Iya, oke. Nah, jadi gitu juga cara Samuel Tuhan. juga begitu ya? Iya, gitu Oke. dia. Cara Tuhan kepada Samuel juga demikian. Mm-mm. Tuhan tidak mengajarkan Samuel berbohong. Mm-mm. Karena memang benar kan faktanya Apa kira-kira yang ada bahwa buktinya? Samuel itu datang untuk menyembah Tuhan. Kan gitu dia. Iya. Di ayat 4 dan di ayat 5 jelas dikatakan dia mengajak Isai Mm-mm. untuk beribadah. Membawa anak lembu ya? Iya, itu dia. Heeh, korban yang sah itu. Itu dia. Jadi Kira-kira jemaat kita membawa apa ini kepada itu Tuhan dia ya, kan Pak kita nggak Pendeta? tahu. Nah, jadi kan kalau korban yang sah di sini dikatakan di ayat berapa ya? Di ayat 2 ya. Iya. Bawalah seekor lembu muda dan Mm-mm. katakan aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Ini korban yang sah di dalam ibadah Israel. Yang dibawa Samuel ini bukan ibaratkan orang Batak. Mhm. Kalau dia datang ke tempat tulangnya dia bawa Tuduh-tuduh ya? iya kan gitu. Enggak, ini enggak. Oh, bukan. Ini bukan korban untuk menyambut Daud sebagai raja yang baru. No, kan gitu dia. Iya, iya. Tetapi sebagai Mm-mm. cara Mm-mm. memang benar dia mempersembahkan korban bakaran Iya. kepada Tuhan. Kan gitu dia. Meskipun ada maksud yang terselubung kan gitu dari Allah. Jadi apa nih yang dapat kita pelajari Pak Pendeta Nah, dari ini? satu hal yang penting lagi di dalam cara Tuhan ini penting. Iya. Cara Tuhan ini sering disebut dengan strategi providensial tactical wisdom. Oh, Itu luar dia. biasa ini bahasanya nih ya. Oke, Dan dilanjutkan. kita bisa menemukan cara Tuhan ini Mm-mm, mm-mm. dengan konsep yang diajarkan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Yesus Kristus mengutus murid-muridnya. Dan Yesus Kristus mengatakan, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu dia. Luar biasa Matius ya. 10 ayat 16 kan gitu dia. Konsep Allah itu sama dengan konsep daripada Yesus Kristus. Sekarang bagaimana respon Tuhan atas ketakutan dari Samuel? Tidak kan? Tidak marah. Dia mempersiapkan jalan. Sekarang apa yang dapat kita ambil, kita tarik sebagai pembelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari? Dari sini kita mengetahui bagaimana kepribadian Allah itu sendiri. Walaupun rencana Allah harus tetap berjalan, kan itu ya. Tetapi Allah tetap memikirkan keselamatan daripada yang menjalani rencananya. Jadi jangan takut. Jangan takut untuk keluar dari kegagalanmu. Jangan takut menghadapi konsekuensi atau tantangan yang kau hadapi. Tuhan tetap menyertai engkau. Dia punya banyak cara untuk dirimu menghadapi apapun yang akan kau hadapi. Itu dia. Nah, yang selanjutnya kita kembali ke awal lagi nih, terkait pilih memilih. Iya. Kenapa kita salah pilih kan gitu dia. Ada ungkapan yang mengatakan don't judge a book by its cover, kan itu dia. Iya. Jangan menilai buku hanya dari sampulnya saja. Sekarang saya mau bertanya kepada Ibu, bagaimana pendapat Ibu tentang ungkapan tersebut? Memang kita sering melihat hanya dari luar tapi tidak mendalami. Iya. Itu jadi pelajaran yang baru juga ya dari Pak Pendeta nih. Boleh silakan Pak Pendeta. Bagi saya pribadi, ungkapan itu seakan-akan hanya slogan. Oh gitu ya? Iya, slogan doang. Dikatakan don't judge a book by its cover itu bullshit.
Karena apa? Mhm. Sifat alami manusia itu memang menilai orang dari luar. Kita Mhm. lihat badannya tegap, perawakannya gagah, berwibawa, kita langsung membuat penilaian ini cocok jadi pimpinan. Padahal belum tentu. Tentu Ketika ya. kita melihat perawakan orang kurus, kan gitu, dia kurang Loyo mampu untuk ya, loyo ya. berkata-kata, loyo, kan gitu dia. Iya, Ini iya. nggak cocok jadi pimpinan. Kalau Ibu Pendeta mengingat ketika Prabowo dan Jokowi Iya, bersaing di ranah kursi kepresidenan, banyak benar-benar. nilai-nilai yang negatif kepada Pak Pak Jokowi pada saat Jokowi, itu. iya. Dia kurus krempeng katanya. Pelangak-pelongok Itu lagi dia, dibilang, sifat iya. alami manusia menilai dari luar. Demikian juga dengan Samuel. Mhm, Ketika dia melihat Eliab anak daripada Isai, mhm. dia mengatakan, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Kan itu dia. Iya. Ada kata sungguh. Artinya dia memiliki keyakinan yang benar-benar bahwa inilah pilihan Tuhan. Mhm, Makanya saya katakan ada hubungan ayat 1 tadi. Sebab aku telah melihat mhm, dari ayat-ayat yang akan kita bahas ini. mhm, Bukan hal kebetulan Ibu Pendeta, mhm. banyak berulang-ulang kali di diangkat, dipakai Mhm. kata melihat. Iya, Ayat ya. 1, sebab aku telah melihat. Mhm. Ayat 6, Samuel melihat Eliab. Iya. Ayat 7, itu ada 5 kali kata melihat. Jangan pandang parasnya. Kan itu Iya. dia. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat yang di depan mata, Allah melihat hati, kan gitu dia. Iya. Firman Tuhan pada saat ini membuka satu fakta bagi kita, dan itu kenyataan. Faktanya Oke. bahwa manusia itu melihat dari luar. Oke, Di situ, baik. di sini Apa kita. yang bisa kita dapat dari sini menjadi sebuah pembelajaran, Pak Pendeta, untuk Oke, jemaat yang ada di rumah juga dan untuk seluruh yang menonton podcast kita? oke. Kami serahkan. Kita kita mendapat satu fakta bahwa Mhm. terlampau gampang kita menilai seseorang hanya dari luar, kan gitu dia, Iya. terlalu gampang. Mhm. Di sini Tuhan mau mengajak kita untuk tidak memandang orang itu hanya dari luar, dari parasnya doang, Mhm. tetapi Tuhan mengajak kita untuk melihat dari dalam, kan gitu dia. Iya. Sama hal dengan pilihan itu. Jangan kau pilih pilihan itu hanya sesuai dengan dagingmu, Mhm. tetapi lihat apa yang menjadi efek dari pilihan itu. Gitu dia. Oke. Apa pilihan itu benar-benar dari Tuhan atau tidak, kan gitu dia. Eh, Baik. di dalam nats ini jelas Tuhan menolak Eliab. Mhm. Memang benar di firman Tuhan kita ini ada kata Tuhan menolak. Aku telah menolak dia. Iya. Penolakan Tuhan itu bukan Tuhan menolak orang yang tampan, orang yang gagah, Mhm. tetapi menolak isi hati daripada Eliab itu sendiri. Ibaratkan begini, Bu. Mhm. Tuhan melihat Eliab itu seperti Saul versi 2.0. Itu dia nggak ada bedanya. Iya ya. Itu dia nggak ada bedanya. Di sini kita mendapat Oke. pelajaran yang penting, jangan sepele kepada orang. Jangan Mhm. melihat dia hanya dari sampul luarnya saja. Oh. Eh Sebagai Selanjutnya. penutup? Nah, ini penutupnya. Iya. Poin yang selanjutnya sebagai penutup kepada kita, sangat-sangat miris Mhm. ketika orang tidak menganggap kita. Menyakitkan itu? Menyakitkan. Iya. Apalagi keluarga kita sendiri yang tidak menganggap kita. Itu dia. Mhm. Mari kita lihat. Dari mulai Eliab sampai ke 7 anak daripada Isai. Isai undang untuk hadir Mhm. di dalam mempersembahkan korban bersama dengan Samuel. Dan hanya Daud yang tidak diajak. Itu dia. Iya. Anaknya tidak diajak, kan gitu, sakit keluar. Sedih ya? Itu dia. Nah, tetapi mari kita melihat, disinilah kita lihat satu fakta bahwa ketika memang orang tidak melihat kita, Mhm.
jangan pernah langsung berkecil hati. Iya. Itu dia, jangan langsung berkecil hati. Dan jangan mencari jalan pintas hanya untuk supaya mendapat penilaian dari orang lain. Mm-mm. Mari kita lihat, Samuel berkata kepada Isai, adakah anakmu lagi? Kan gitu dia. Mm-mm. Berulang kali ya Berulang dikatakan kali di sini ya. dikatakan, Oke, baik. adakah anakmu lagi? Ada. Isai tidak mengatakan namanya Daud. Iya. Si kecil, jelas dia tidak dianggap, kan gitu dia. Iya. Tetapi apa kata Samuel? Panggil dia, sebelum dia datang kita tidak duduk dan makan. Oke. Orang yang tidak dianggap sekarang menjadi orang penting. Mm-mm. Sebelum Daud yang tidak dianggap Isai itu datang, mereka belum duduk dan makan. Iya. Kan gitu dia. Oke. Sama halnya yang tertulis di dalam Mazmur 118 ayat 22, Mm-mm. dikatakan batu yang dibuang telah oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru Iya. yang tidak ada artinya, menjadi memiliki validasi yang melebihi daripada orang-orang yang menyepelekan dia. Mm. Nah, oleh karena itu saya mau katakan terakhir, banyak orang sekarang hanya karena haus validasi Mm-mm. menjadi salah kaprah. Itu dia, salah Iya. kaprah. Hanya karena haus validasi. Ya. Tetapi percayalah, tanpa kau sadari, waktu akan memberikan engkau validasi yang jelas nantinya kepada orang-orang. Itu dia, Ibu Pendeta. Amin, luar biasa ya. Oke. Waktu Tuhan yang akan membuktikan dan akan menvalidasi setiap dari hidup kita. Iya. Baik, demikianlah renungan epistel kita untuk tanggal 15 Maret 2026 kepada seluruh jemaat kami yang ada dimanapun berada, baik di distrik HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Sebagai penutup Pak Pendeta, kami serahkan doa penutup kepada Pak Pendeta untuk menutup kita podcast kita. berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati setiap berkat penyertaan hingga pada saat ini. Terkhususnya Tuhan, kami masih dapat mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami agar kami peka terhadap suara-suara-Mu yang mengajarkan kami untuk menentukan pilihan yang harus kami pilih di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, tuntun kami agar setiap pilihan yang kami jalani di dalam kehidupan kami ini sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Iya, amin. Terima kasih dan kami ucapkan terima kasih. Bye-bye. Shalom.